akan menguji aspek formil dari pra peradilan. Sementara diatur juga di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra peradilan. Nah, di aturan tersebut menyebutkan tentang bukti yang ingin ditanyakan. Kapan bukti tersebut harus diterima atau harus ditemukan atau harus didapatkan oleh penyidik atau aparat penegak hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka? Apakah alat bukti tersebut didapatkan setelah penetapan tersangka atau sebelum penetapan tersangka? Mohon izin yang mulia, tadi saya ditanya berkali-kali mengenai hakikat penyidikan, definisi penyidikan. Hakikat penyidikan itu ada dua tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah penyidik harus mencari alat bukti dan menemukan alat bukti. Dan dengan minimal dua alat bukti tadi dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangkanya. Maka tentu alat buktinya ada dulu. Alat buktinya ditemukan dulu. Dua alat bukti temukan dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan tersangka. Demikian jawaban saya yang mulia. Berarti alat bukti tersebut harus ada dulu, lalu ditetapkan seseorang menjadi tersangka, ya ahli? Iya, dua alat bukti. Ya. Dua alat bukti dulu baru ditetapkan jadi tersangka. Oke, sekarang kembalikannya, apabila alat bukti tersebut didapatkan setelah seseorang ditetapkan menjadi tersangka, apakah hal tersebut sah menurut hukum atau dilarang menurut hukum? Itu sebenarnya sudah bisa dijawab. Harus dua alat bukti itu di depan. Di depan, ya. ya. Itu ya, Ali. Kalau di belakang tuh ya. Ya, berarti kalau seandainya di belakang itu boleh atau tidak begitu? Ya, tidak boleh lah. Tidak boleh ya? Oke, sepakat ya itu. Terima kasih yang mulia. Satu lagi. Ini udah jelas kok Ya, jawabannya, Ali. betul. Berarti kan tidak boleh ketika ada alat bukti didapatkan setelah ditetapkan tersangka kan gitu. Iya. Satu lagi yang mulia. Ya. Saudara ahli, tolong jelaskan apa makna pro justisia? Tahu nggak makna pro justisia? Maknanya, bukan artinya, maknanya. Maknanya, tahu ya? Apa terkaitnya dengan pra peradilan? Terserah ahli lah. Karena ada Ahli yang menjawab soal. ya. Mohon izin yang mulia, pro justisia memang tidak ada hubungannya dengan pra peradilan. Objek pra peradilan jelas tadi saya tegaskan. Jadi ada hubungannya yang mulia. Jadi ini mohon izin. Ya. Mohon yang mulia dibuka bukti P1. Apa mau ditanyakan aja ke ahli? Oke, makanya pro justisia ya dalam daftar pencarian orang itu berdasarkan laporan polisi nomor LP garis miring 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring Res CRB Kota. Pertanyaannya apa? Nah, sebentar yang mulia, kita sandingkan dulu. Jadi di dalam pemberitahuan dimulai penyidikan yang diterbitkan tahun 2014, terus surat perintah penangkapan itu berdasarkan laporan polisi nomor LP 953 garis miring B garis miring 8 Romawi garis miring 2016 garis miring JBR garis miring CRB Kota. Pertanyaannya, ini LP-nya dari dari SIUM, dari Res Narkoba, dari Lantas. Sementara di dalam DPO itu jelas ada Res CRB Kota. Apakah kelalaian tersebut atau kesalahan tersebut atau sejenisnya bisa dibenarkan oleh hukum? Karena pro justisia adalah jelas-jelas menyangkut harkat dan martabat manusia, pembatasan hak asasi manusia. Tadi antara laporan sama
ini penetapan itu beda, bentuk beda itu ya, terkait itu. Apakah bisa berpengaruh pada ketidakabsahan penetapan tersangka? Mohon izin Yang Mulia, yang menetapkan tersangka itu siapa? Penyidik yang mana? Penyidik yang mana? Jadi kita berbicaranya satu rangkaian peristiwa, Pak. Begini, Penetapan DPO itu berdasarkan LP 953 B8 Romawi 2016 JBR Res CRB Kota, itu dasar penetapan DPO. Cirebon. Ya, Reskrim Polres Cirebon. Reskrim, bukan narkoba ya, gitu. Oke. Tetapi di dalam penetapan tersangka, surat perintah dimulainya penyidikan, itu berdasarkan nomornya sama, tapi nggak tahu ini dari reskrim atau dari narkoba atau dari lantas, tidak ada kejelasannya. Jadi tidak ada Res Cirebon Kota ini. mohon izin Ini Yang Mulia. masalah hak asasi manusia pembatasannya, gitu. Saya sudah memahami apa yang saudara ingin tanyakan dan ingin minta justifikasi saudara, tapi saya ingin menyampaikan objek pra peradilan ini adalah terkait dengan penetapan tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat. Saya tidak bicara substansi. Yang menetapkan tersangka adalah siapa? Penyidik Polda Jawa Barat. Yang tadi saudara sampaikan dalam ilustrasinya adalah Polresta. Supaya ini clear Yang Mulia, supaya ini clear. Oleh karenanya, dalam kaitannya dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat, selama penyidik Polda Jawa Barat mendasarkan pada minimal 2 alat bukti yang tadi sudah saya jelaskan, maka sah penetapan tersangkanya. Demikian jawaban saya Yang Mulia. Saya tidak bertanya penetapan tersangka Yang Mulia, mohon izin. Ini masalah administrasi, hukum acara, dan saudara diundang di sini oleh termohon untuk menjelaskan ahli Anda di sini, keahlian Anda. Jadi, ketika ada salah penulisan dalam surat pro justisia untuk membatasi hak asasi manusia, itu diperbolehkan atau tidak? Sederhana, kalau boleh apa dasar hukumnya, kalau tidak boleh apa dalilnya, Pendapat ahli. begitu. Pendapat ahli gimana? Sudah. Yang Mulia, Iya. Yang Mulia, jadi saya tidak menilai soal masalah administrasi. Ya. Soal masalah proses administrasinya itu bukan saya. Saya ingin menyampaikan dalam forum ini adalah soal masalah objek pra peradilannya. Ya, objek pra peradilan tadi sudah saya sampaikan. Jangan Jadi ditarik. formil nggak boleh, administrasi, material nggak boleh, gimana? Udah. Pendapat ahli seperti itu jangan dipaksakan. Udah ya, cukup ya. Termohon.